Namaku Bastian, umurku 28 tahun. Aku seorang karyawan swasta di Jakarta yang punya satu pelarian dari penatnya hidup kota, mendaki gunung. Dan dari semua gunung yang pernah kudaki, ada satu perjalanan yang sampai hari ini masih menghantuiku. Gunung Papandayan, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Perjalanan itu awalnya tidak ada yang aneh. Bahkan, kalau aku bisa memutar waktu, mungkin aku akan menganggap itu sebagai salah satu pendakian paling santai yang pernah aku rencanakan. Aku berangkat bersama dua orang teman sekantor, Agus dan Siti. Mereka adalah pasangan muda yang baru jadian sekitar 3 bulan. Di kantor, mereka dikenal cukup heboh, terutama Agus, yang selalu jadi pusat perhatian dengan candaan-candaannya yang kadang kelewat batas. Sementara Siti, dia tipe yang selalu ikut tertawa, seolah tidak pernah ada yang salah dari apapun yang dilakukan Agus. Aku sebenarnya bukan tipe yang suka mendaki ramah-ramah, apalagi dengan pasangan. Tapi waktu itu, entah kenapa aku mengiyakan ajakan mereka. Mungkin karena sudah lama tidak naik gunung, atau mungkin ada sesuatu yang memang menarik aku ke sana. Perjalanan dari Jakarta ke Garut kami tempuh sekitar 6 jam. Sepanjang jalan, suasana mobil dipenuhi tawa dan obrolan ringan. Musik diputar keras. Agus beberapa kali bercanda berlebihan, tapi aku masih menganggapnya wajar. Semua terasa normal. Kami tiba di base camp Gunung Papandayan sekitar jam 9:30 pagi. Udara di sana terasa dingin tapi segar. Kabut tipis mulai turun, dan aroma khas pegunungan langsung menyambut kami. Aku masih ingat jelas, saat pertama kali turun dari mobil, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seperti sedang diawasi. Aku mencoba mengabaikannya. Kupikir mungkin hanya perasaanku saja karena sudah lama tidak naik gunung. Kami mulai registrasi, mengecek perlengkapan, dan memastikan semua logistik aman. Agus terlihat santai sekali, bahkan terlalu santai. Dia lebih sibuk bercanda dengan Siti daripada memperhatikan briefing dari petugas. "Ah, santai aja, Bas, ini kan gunung wisata," katanya sambil tertawa. Aku hanya menghela napas. Entah kenapa, kalimat itu terasa tidak enak di telingaku. Sebelum mulai mendaki, aku sempat menoleh ke arah jalur hutan yang berkabut. Ada sesuatu di sana. Atau mungkin hanya bayanganku saja. Aku tidak tahu. Yang jelas, saat itu aku sama sekali tidak menyangka bahwa langkah pertama kami di Gunung Papandayan hari itu adalah awal dari teror yang tidak akan pernah bisa kulupakan seumur hidupku. Dan sesuatu di sana sepertinya sudah menunggu kami sejak awal. Perasaan itu semakin kuat saat kami mulai melangkah masuk ke jalur pendakian. Suara langkah kaki kami berpadu dengan gemerisik dedaunan kering, sementara kabut tipis perlahan menebal, menelan pandangan sedikit demi sedikit. Awalnya semua terasa biasa. Aku berjalan di depan, memimpin jalur, sementara Agus dan Siti di belakang sibuk bercanda. Tawa mereka terdengar terlalu keras untuk suasana hutan yang sunyi. "Bas, santai aja kali. Kayak lagi di hutan angker aja lo," kata Agus sambil terkekeh. Aku tidak menjawab. Entah kenapa, suasana di sekitar terasa tidak bersahabat. Beberapa kali aku merasa seperti mendengar suara lain. Bukan langkah kaki kami, bukan suara angin, tapi sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Saat aku berhenti dan menoleh ke belakang, tidak ada apa-apa. Hanya jalur yang kami lewati, kosong, dan kabut yang semakin tebal. "Kenapa berhenti?" tanya Siti. "Kayak ada yang ngikutin," jawabku jujur. Agus langsung tertawa keras. "Halusinasi lo, Bas. Baru juga masuk." Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin benar kata Agus. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi beberapa menit kemudian, kejadian aneh mulai muncul. Kami menemukan jejak kaki di tanah basah di pinggir jalur. Aneh ya, jejak itu bukan jejak sepatu pendaki. Bukan juga jejak hewan biasa. Bentuknya besar, seperti telapak kaki kucing, tapi ukurannya jauh lebih besar dari yang seharusnya. Aku jongkok, memperhatikan lebih dekat. Jejak itu masih baru. "Ini jejak apa?" gumamku pelan. Agus mendekat, lalu mengangkat bahu. "Paling juga anjing hutan, tapi aku tahu itu bukan anjing." Bulu kudukku mulai berdiri saat aku menyadari satu hal yang membuat napasku tercekat. Jejak itu tidak mengarah ke depan jalur, melainkan seolah berjalan memutar, mengelilingi kami. Darahku langsung terasa dingin. Aku berdiri perlahan, mataku menyapu sekeliling jalur. Kabut semakin tebal, membuat pepohonan di sekitar tampak seperti bayangan hitam yang berdiri diam, mengawasi.
Bas, kenapa? Suara Siti mulai terdengar ragu. Aku menunjuk jejak itu tanpa bicara. Agus mendekat lagi, kali ini tidak langsung tertawa. Wajahnya berubah, meski dia berusaha terlihat santai. Udahlah, mungkin jejak lama, katanya, tapi nadanya tidak seyakin tadi. Aku menggeleng pelan. Enggak, ini baru. Tanahnya masih basah. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya suara angin yang tiba-tiba berembus lebih kencang, membawa bau aneh. Bau tanah lembab bercampur sesuatu yang amis. Aku tidak suka itu. Kita lanjut aja, kataku akhirnya, mencoba tetap tenang. Jangan berhenti lama di sini. Kami pun berjalan lagi. Tapi suasana sudah berubah. Tawa Agus tidak lagi lepas seperti tadi. Siti juga lebih banyak diam, sesekali menoleh ke belakang seolah merasa hal yang sama denganku. Beberapa langkah kemudian, suara itu muncul lagi. Kresek, seperti ada sesuatu yang menginjak ranting kering. Aku berhenti. Agus dan Siti ikut berhenti di belakangku. Kalian dengar? Bisikku. Kresek. Kali ini lebih jelas. Dari arah kiri jalur. Tepat di balik semak-semak yang tertutup kabut. Perlahan aku menoleh ke arah suara itu. Dan di antara celah kabut, aku bersumpah melihat sesuatu bergerak. Bukan manusia, bukan juga hewan biasa. Sepasang mata, samar, besar, dan memantulkan cahaya redup, menatap lurus ke arah kami tanpa berkedip. Aku langsung mundur satu langkah. Jantungku berdegup keras saat aku sadar. Sejak tadi, kami bukan sedang melewati jalur pendakian. Kami sedang diikuti. Kalimat itu terus berputar di kepalaku saat kami melanjutkan perjalanan. Aku mempercepat langkah, berharap segera keluar dari area hutan berkabut itu. Tapi anehnya, jalur terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Seolah-olah kami tidak benar-benar bergerak maju. Agus tiba-tiba tertawa lagi, memecah keheningan yang menekan. Bas, lo kebanyakan nonton horor deh. Dari tadi muka lo tegang banget, katanya santai. Aku menoleh tajam. Gue serius, Gus. Dari tadi ada yang ngikutin kita. Bukannya mendengar, Agus malah merangkul Siti dengan sikap yang menurutku tidak pantas untuk situasi seperti ini. Mereka mulai bercanda berlebihan, saling dorong, tertawa keras, bahkan mengucapkan hal-hal yang menurutku tidak seharusnya diucapkan di tempat seperti ini. Di gunung juga butuh hiburan. Bas, katanya sambil menyeringai. Aku menarik napas dalam. Jaga sikap, Gus. Ini bukan tempat buat bercanda kayak gitu. Siti hanya tertawa kecil, tapi aku melihat matanya sempat melirik ke sekeliling, seperti merasa tidak nyaman. Angin tiba-tiba berembus kencang, dingin, tidak wajar. Daun-daun bergesekan, menghasilkan suara berisik yang aneh, seperti bisikan yang saling bersahutan. Dan tepat setelah Agus mengucapkan sebuah candaan yang keterlaluan, suasana langsung berubah. Sunyi, sangat sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada angin, seolah-olah hutan ini tiba-tiba menahan napas. Aku berhenti, jantungku berdegup makin keras. Lo ngerasa nggak? Bisikku. Belum sempat mereka menjawab. Dari kejauhan, terdengar suara berat, samar, tapi jelas, seperti geraman, panjang, dalam, dan penuh amarah. Suara itu menggema di antara pepohonan, membuat tubuhku membeku di tempat. Agus dan Siti langsung diam. Untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajah mereka. Dan saat itu juga aku sadar, apapun yang mengikuti kami sejak tadi, sudah mulai menunjukkan dirinya. Geraman itu masih terngiang di telingaku. Dalam, berat, dan terasa terlalu dekat. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang meski tubuhku mulai gemetar. Bas, itu suara apa? Bisik Siti, suaranya bergetar. Aku tidak langsung menjawab. Mataku menyapu sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu. Tapi kabut semakin tebal, membuat jarak pandang hanya beberapa meter saja. Kita lanjut. Pelan-pelan, jangan panik, kataku akhirnya. Agus tidak lagi banyak bicara. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini terlihat pucat. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, dia berjalan lebih dekat denganku. Kami melangkah lebih cepat. Tapi semakin jauh kami berjalan, suasana justru semakin terasa. Salah, jalur yang kami lewati tiba-tiba terasa asing. Aku berhenti lagi saat menyadari sesuatu. Harusnya kita udah lewat area ini. Gumamku, di depan kami, ada pohon besar dengan batang bercabang dua yang sangat khas. Aku yakin, aku sudah melihat pohon ini sebelumnya. Lo yakin ini jalur yang sama? Tanya Agus, mulai panik. Aku tidak menjawab, karena aku sadar,
Kami sudah melewati pohon ini 2 kali, atau mungkin lebih. Kita muter, bisikku pelan. Siti langsung memegang lengan Agus erat. Gak mungkin, kan kita jalan terus dari tadi. Angin kembali berembus. Kali ini membawa suara lain. Kresek, kresek. Langkah, bukan langkah kami. Dari belakang, pelan, mengikuti ritme langkah kami. Aku menoleh perlahan. Kabut bergerak, seolah terbelah oleh sesuatu yang berjalan mendekat. Dan di sela-sela putihnya kabut itu, terlihat bayangan besar, rendah, dan bergerak tanpa suara. Jantungku serasa berhenti, karena kali ini, aku yakin, itu bukan sekadar sesuatu yang mengikuti. Itu sedang mengurung kami. Aku bisa merasakannya sekarang. Bukan cuma firasat, ini nyata. Setiap langkah yang kami ambil seperti diarahkan kembali ke titik yang sama. Seolah jalur ini tidak lagi tunduk pada logika. Kita harus keluar dari sini. Sekarang, suaraku mulai meninggi. Agus mengangguk cepat. Kemana? Bas, semua kelihatan sama. Aku menggenggam kompas di tangan, mencoba memastikan arah. Tapi jarumnya bergetar, tidak stabil, berputar pelan seperti kehilangan arah. Perutku langsung mual. Kita turun, ikutin jalur tadi, kataku, meski dalam hati aku sendiri ragu. Kami berbalik arah, 1 langkah, 2 langkah. Lalu suara itu datang lagi. Geraman, lebih dekat. Kali ini tidak lagi samar. Suaranya berat, dalam, dan menggema. Seperti berasal dari tepat di belakang kami. Siti menjerit kecil. Agus langsung menariknya mendekat. Jangan lari, teriakku cepat. Kalau kita panik, kita malah makin tersesat. Tapi tubuhku sendiri rasanya ingin kabur. Tiba-tiba, dari sisi kanan jalur, semak-semak bergerak keras. Bukan tertiup angin. Seperti ada sesuatu yang menerobos dari dalam. BRK, suara ranting patah memecah keheningan. Kami bertiga refleks mundur, dan di antara celah semak yang bergoyang, muncul sesuatu, sekilas saja, tapi cukup untuk membuat napasku berhenti. Bulu putih, tebal, dan ukuran tubuh yang jauh lebih besar dari hewan apapun yang pernah kulihat di gunung. Siti menangis. Itu apa? Bas, itu apa? Aku tidak bisa menjawab, karena di detik itu juga, suara geraman itu kembali terdengar, lebih panjang, lebih dalam, dan terasa, tepat di telingaku, seolah makhluk itu sudah berada sangat dekat, dan untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin kami tidak akan keluar dari tempat ini hidup-hidup. Pikiran itu menghantamku keras, tapi aku tahu aku tidak boleh menunjukkannya. Kalau aku panik, Agus dan Siti akan benar-benar kehilangan kendali. Dengar gue, kataku tegas, mencoba mengambil alih situasi. Kita berhenti muter. Kita cari tempat buat bertahan dulu. Agus menatapku, napasnya memburu. Bertahan? Maksud lo gimana? Kita bikin camp. Sekarang juga, tidak ada pilihan lain. Jalur sudah tidak bisa dipercaya. Kompas tidak berfungsi. Dan sesuatu di luar sana, jelas sedang bermain dengan kami. Kami menemukan sedikit area terbuka. Tanahnya agak datar, meski masih dikelilingi kabut dan pepohonan tinggi. Dengan tangan gemetar, kami mulai mendirikan tenda. Anehnya, sejak kami berhenti, suasana kembali sunyi. Terlalu sunyi, seolah sesuatu itu sedang menunggu. Butuh hampir 30 menit sampai tenda berdiri. Aku memastikan semuanya rapat, lalu duduk di luar sambil memperhatikan sekitar. Agus dan Siti masuk ke dalam tenda mereka, berbisik-bisik dengan suara pelan. Aku masih berjaga, waktu terasa berjalan lambat. Kabut tidak kunjung hilang, bahkan semakin tebal, seperti menyelimuti area kami. Jarak pandang makin pendek, hanya beberapa meter. Dan di tengah keheningan itu, aku mulai mendengar sesuatu lagi. Bukan geraman, bukan langkah, tapi suara napas. Berat, dalam, seperti hewan besar yang sedang mengendus udara. Aku menahan napas, tubuhku kaku. Suara itu mengelilingi tenda, pelan, berputar, mendekat, menjauh, lalu kembali lagi. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terasa terkunci, karena aku sadar satu hal yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Makhluk itu tidak lagi sekadar mengurung kami, ia sedang mengamati kami. Perasaan itu tidak bisa lagi kutolak. Suara napas berat yang berputar di luar tenda terdengar jelas, terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Setiap hembusannya seperti menekan dada, membuatku sulit bernapas. Aku tetap duduk di luar tenda, memaksakan diri berjaga meski lututku gemetar. Bas, suara Agus terdengar dari dalam tenda,
pelan tapi panik. Masuk aja, jangan di luar sendirian. Aku menggeleng, meski mereka tidak bisa melihat. Ada sesuatu di luar. Gue harus pastiin. Tidak ada jawaban. Hanya suara gesekan kain tenda dari dalam. Mungkin mereka saling berpegangan. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Sunyi. Terlalu tiba-tiba. Aku langsung berdiri. Jantungku berdetak tak beraturan. Instingku berteriak bahwa ini bukan tanda aman. Justru sebaliknya, dan benar saja, perlahan, dari balik kabut di depan tenda, muncul sepasang mata, putih pucat, besar, dan menyala redup di kegelapan. Tubuhku membeku, aku tidak berani bergerak. Makhluk itu tidak langsung mendekat. Ia hanya berdiri di sana, menatap, seolah menilai, seolah menunggu reaksiku. Lalu, tanpa suara, bayangan tubuhnya mulai terlihat, besar, rendah, dipenuhi bulu putih kusam yang bergerak pelan tertiup angin dingin. Aku tahu, aku sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Agus, bisikku tanpa menoleh. Jangan keluar, tapi terlambat. Resleting tenda terbuka. Agus muncul setengah badan. Wajahnya pucat. Apaan sih? Kalimatnya terhenti, karena dia juga melihatnya. Dan tepat di detik itu, makhluk itu mengeluarkan suara. Bukan sekadar geraman, tapi seperti peringatan, dalam, menggetarkan, dan penuh kemarahan. Siti menjerit dari dalam tenda. Aku mundur satu langkah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin yang berdiri di hadapan kami adalah Maung Bodas. Nama itu langsung terlintas di kepalaku begitu sosok itu berdiri jelas di depan kami. Makhluk berbalut bulu putih kusam, tubuhnya besar, rendah, dan matanya dingin, kosong, tapi penuh kesadaran. Ia tidak bergerak, hanya menatap, seperti menunggu. Aku merasakan kakiku lemas. Tapi aku tahu, kalau aku jatuh sekarang, semuanya selesai. Masuk ke tenda. Pelan-pelan, bisikku ke Agus tanpa melepas pandangan dari makhluk itu. Agus tidak langsung bergerak. Napasnya tersengal. Matanya terpaku pada sosok itu. Bas, itu, beneran. Suaranya hampir tidak terdengar. Makhluk itu menggeram pelan. Satu langkah maju. Tanah di bawah kakinya bergetar halus. Aku refleks mengangkat tangan, seolah itu bisa menghentikannya. Jangan bergerak. Siti menangis di dalam tenda, suaranya makin histeris. Situasi makin kacau, dan di saat itulah, sesuatu yang aneh terjadi. Makhluk itu berhenti, kepalanya sedikit miring, seperti mendengarkan sesuatu. Lalu perlahan, pandangannya bergeser, bukan ke aku, bukan ke Agus, tapi ke arah tenda, tepat ke arah Siti. Jantungku langsung jatuh. Jangan keluar, teriakku. Tapi suara tangis Siti justru semakin keras, tidak terkendali. Makhluk itu kembali menggeram, lebih dalam, lebih berat, dan tiba-tiba, ia melangkah memutar. Bukan menyerang, tapi mengelilingi tenda, pelan, mengitari, seperti memastikan sesuatu. Aku menahan napas, karena di setiap langkahnya, aku merasa seperti sedang dihitung, dinilai, dan dihukum. Angin kembali berembus dingin. Dan di tengah lingkaran itu, aku mulai sadar satu hal yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kemunculannya. Makhluk itu tidak datang untuk memburu kami. Ia datang, seolah-olah untuk mengadili. Perasaan itu menghantamku lebih keras daripada rasa takut. Ini bukan sekadar makhluk liar. Ini bukan sekadar teror tanpa arah. Ada maksud di balik semua ini. Dan anehnya, aku mulai mengerti. Angin dingin berembus semakin kencang. Maung Bodas masih berputar mengelilingi tenda, langkahnya pelan tapi pasti. Setiap gerakannya terasa seperti tekanan yang makin menyesakkan dada. Aku menutup mata sejenak. Dalam kondisi seperti ini, hanya satu hal yang bisa kulakukan, berdoa. Pelan-pelan, aku mulai melafalkan doa yang aku ingat. Suaraku lirih, hampir tidak terdengar. Tapi aku memaksakan setiap kata keluar dari mulutku, menahan gemetar yang menjalar ke seluruh tubuh. Bas. Suara Agus terdengar dari belakang. Panik. Lo ngapain? Diam, bisikku tegas. Jangan ngomong sembarangan. Aku terus berdoa. Anehnya, langkah makhluk itu mulai melambat. Geramannya merendah. Seperti merespon. Aku membuka mata perlahan. Maung Bodas berhenti. Tepat di depanku. Matanya menatap lurus ke arahku. Kali ini bukan hanya dingin, tapi tajam. Seolah menembus sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tubuh. Aku menelan ludah, dan tanpa sadar, aku berbicara. Kami tidak bermaksud mengganggu. Suaraku parau,
tapi aku paksa tetap keluar. Kalau ada yang salah, kami minta maaf. Hening, tidak ada suara, hanya tatapan itu. Lama, sampai akhirnya, makhluk itu menggeram pelan, bukan marah, tapi seperti peringatan. Lalu perlahan, kepalanya kembali menoleh ke arah tenda, ke arah Agus dan Siti. Jantungku berdegup lebih keras, karena saat itu aku sadar satu hal yang membuat tubuhku dingin seketika. Doaku mungkin menahannya, tapi bukan berarti kami semua akan diampuni. Kalimat itu terasa seperti bisikan yang muncul dari dalam kepalaku sendiri. Aku menatap Maung Bodas yang kini berdiri diam, namun sorot matanya berubah. Lebih tajam, lebih fokus, bukan ke aku, tapi ke arah tenda. Agus, Siti, keluar pelan-pelan, kataku dengan suara tertahan. Gue gak mau, Bas. Gue takut. Suara Siti gemetar dari dalam. Aku menahan napas. Dengar gue, kita harus hadapi ini. Jangan bikin keadaan makin buruk. Resleting tenda terbuka perlahan. Agus keluar lebih dulu, wajahnya pucat seperti tidak berdarah. Di belakangnya, Siti menyusul dengan tubuh gemetar. Begitu mereka berdiri di luar, Maung Bodas menggeram. Kali ini berbeda, lebih berat, lebih dalam, dan terasa penuh tekanan. Angin tiba-tiba berputar kencang di sekitar kami. Kabut menebal, berputar membentuk lingkaran seperti pusaran yang mengurung kami bertiga. Aku langsung berdiri di depan mereka. Jangan ngomong sembarangan, jangan ketawa, jangan macem-macem, bisikku cepat. Agus menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan di wajahnya. Bas, gue salah. Suaranya lirih. Siti mulai menangis pelan. Dan di detik itu, Maung Bodas melangkah maju. 1 langkah, tanah terasa bergetar. 2 langkah, jarak kami semakin dekat. Aku memejamkan mata, kembali melafalkan doa dengan suara lebih tegas. Setiap kata terasa berat, tapi aku tahu aku tidak boleh berhenti. Dan saat aku membuka mata, makhluk itu sudah sangat dekat. Terlalu dekat, aku bisa melihat jelas napasnya yang keluar seperti asap dingin. Dan matanya yang kini tidak hanya menatap, tapi seolah membaca. Lalu tiba-tiba, ia mengangkat kepalanya tinggi dan mengeluarkan auman panjang yang menggema ke seluruh hutan. Auman itu bukan sekadar suara, tapi seperti sebuah keputusan. Auman panjang itu masih menggema di telingaku, membuat dada terasa sesak dan kepala berdenyut. Tanah di bawah kaki kami bergetar halus, seolah seluruh hutan ikut merespons suara itu. Aku membuka mata perlahan. Maung Bodas masih berdiri di depan kami. Tapi kini, suasananya berubah. Kabut di sekeliling bergerak liar, membentuk pusaran yang semakin rapat. Agus jatuh berlutut. Gue salah, Bas. Gue benar-benar salah. Suaranya pecah, penuh penyesalan. Siti ikut tersungkur, menangis tanpa suara. Aku menatap mereka sekilas, lalu kembali fokus ke makhluk di hadapanku. Kalau ini ujian, gumamku pelan, tolong beri kami jalan. Maung Bodas tidak bergerak, tapi matanya perlahan menyipit. Lalu sesuatu terjadi. Angin berhenti, kabut mendadak membeku. Diam di tempat, dan di tengah keheningan itu, terdengar suara lain. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Dalam, berat, dan bukan suara manusia. Adab. Aku membeku. Suara itu jelas. Sangat jelas. Jaga, adab. Jantungku berdegup tak karuan. Aku menoleh ke Agus dan Siti. Minta maaf, kataku tegas. Sekarang, Agus langsung menunduk, suaranya bergetar hebat. Kami minta maaf. Kami nggak tahu. Kami salah. Siti ikut mengulang, menangis terseduh. Hening. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, Maung Bodas menundukkan kepalanya sedikit. Geramannya melemah. Kabut perlahan bergerak kembali. Tapi tidak lagi mengurung. Aku hampir menghela napas lega. Hampir, karena tiba-tiba, makhluk itu melangkah maju sekali lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Matanya kembali tajam. Dan kali ini, bukan sekadar menilai, tapi seperti memastikan bahwa permintaan maaf itu benar-benar tulus, atau hanya ketakutan semata. Aku menahan napas. Maung Bodas berdiri begitu dekat sampai aku bisa merasakan hawa dingin dari tubuhnya menembus kulitku. Matanya tidak berkedip, menatap Agus dan Siti yang masih bersujud di tanah, gemetar dan menangis. Ulangi, bisikku pelan, tapi tegas. Dengan hati, Agus mengangkat kepalanya sedikit, air matanya bercampur lumpur. Kami benar-benar salah. Kami nggak menghormati tempat ini. Kami minta maaf. Siti terseduh,
Suaranya hampir hilang. Kami janji gak akan mengulanginya. Tolong, ampuni kami. Hening, tidak ada angin, tidak ada suara hutan, seolah seluruh alam menunggu jawaban. Aku kembali melafalkan doa, kali ini lebih kuat. Setiap kata aku ucapkan dengan keyakinan penuh, memohon perlindungan untuk kami bertiga. Dadaku bergetar, tapi aku tidak berhenti. Tiba-tiba, Maung Bodas mengangkat kepalanya tinggi, matanya menyala lebih terang dari sebelumnya, dan tanpa peringatan, ia mengaum, lebih keras, lebih panjang, menggetarkan tanah dan tulangku sekaligus. Agus menjerit. Siti menutup telinganya. Aku tetap berdiri, memaksakan diri tidak mundur. Karena di tengah auman itu, aku melihat sesuatu, bayangan lain, di balik tubuh Maung Bodas. Seperti sosok-sosok samar, berdiri di antara kabut. Banyak, diam, menonton. Aku merinding hebat. Ini bukan hanya tentang kami bertiga, ini seperti pengadilan, dan Maung Bodas bukan satu-satunya yang menghakimi. Auman itu perlahan mereda. Makhluk itu menatap kami sekali lagi, lalu mengangkat satu kakinya dan menghentakkannya ke tanah. Duk, suara itu menggema, dan dalam sekejap, kabut di sekitar kami terbelah, menunjukkan satu jalur sempit, menurun ke bawah, jalan keluar. Tapi entah kenapa, aku tidak merasa lega, karena di saat itu juga, aku sadar, ini belum berakhir, ini baru ujian terakhir. Jalur sempit yang terbuka di hadapan kami terlihat seperti satu-satunya harapan. Kabut di kiri kanannya tetap pekat, seolah hanya jalur itu saja yang diizinkan untuk kami lewati. Aku menatap Maung Bodas. Makhluk itu tidak lagi bergerak, tapi matanya masih mengawasi, seolah berkata, "Silakan, kalau berani, bangun," kataku ke Agus dan Siti. "Kita turun sekarang. Jangan lihat ke belakang, apapun yang terjadi." Agus berdiri dengan kaki gemetar. Siti hampir tidak kuat berjalan, tapi dia memaksakan diri. Kami melangkah, satu persatu, masuk ke jalur sempit itu, dan tepat saat kami melewatinya, suara itu kembali terdengar. Langkah di belakang kami, pelan, tapi jelas. Aku menahan diri untuk tidak menoleh. Jangan, apapun yang terjadi. Jangan, namun, godaan itu semakin kuat, karena suara langkah itu tidak sendiri. Ada lebih dari satu, kresek, 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 seperti banyak kaki, mengikuti kami dari belakang. Siti mulai menangis lagi. "Bas, aku takut, jangan berhenti," kataku tegas. Kami terus berjalan, tapi jalur itu terasa tidak wajar. Setiap beberapa langkah, aku merasa seperti kembali ke titik yang sama, batu yang sama, akar pohon yang sama. "Bas," Agus berbisik panik, "kita muter lagi." Keringat dingin mengalir di punggungku. Aku berhenti, dan tanpa sadar, aku menoleh. Kesalahan terbesar malam itu. Di belakang kami, tidak ada jalur, tidak ada kabut biasa. Yang ada hanya kegelapan pekat. Dan di dalam kegelapan itu, berdiri banyak sosok, samar, tinggi, diam, dengan mata yang semuanya tertuju ke arah kami. Di antara mereka, Maung Bodas masih berdiri, lebih besar, lebih dekat. Dan kali ini, ia tidak lagi sekadar mengawasi. Ia mulai berjalan mendekat, langkahnya pelan, tapi setiap hentakan kakinya terasa sampai ke tulang. Sosok-sosok di belakangnya tetap diam, seperti saksi yang menunggu keputusan akhir. Aku tahu, waktu kami hampir habis. "Jangan lihat ke belakang lagi," teriakku, suaraku nyaris pecah. Fokus ke depan, aku menarik tangan Siti, memaksanya melangkah. Agus mengikuti di belakang. Napasnya tersengal, seperti menahan sesuatu yang lebih dari sekadar takut. Kami berjalan lebih cepat, tapi jalur itu terasa semakin sempit, semakin gelap, seolah-olah menutup perlahan. "Bas, ini nggak ada ujungnya." Agus mulai putus asa. Aku berhenti. Tidak bisa seperti ini. Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu kembali berdoa. Kali ini lebih dalam, lebih pasrah. Bukan lagi sekadar meminta keselamatan, tapi memohon ampunan sepenuhnya. "Kalau kami salah, kami terima," gumamku. "Tapi beri kami kesempatan untuk kembali dan memperbaiki." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Langkah di belakang kami berhenti. Aku membuka mata perlahan. Jalur di depan mulai terlihat lebih jelas. Kabut menipis. "Jalan," kataku cepat. Kami berlari kecil, mengikuti jalur yang kini terasa nyata. Tidak ada lagi pengulangan, tidak ada lagi ilusi. Tapi saat aku melirik sekilas ke belakang,
Aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Maung bodas berhenti di batas jalur itu. Tidak mengejar, hanya berdiri, menatap. Namun tatapan itu bukan lagi marah, bukan juga mengancam, melainkan dalam, seperti meninggalkan sesuatu di diri kami. Aku tidak mengerti saat itu, tapi aku merasakannya. Sesuatu telah berubah. Dan meski kami mulai menemukan jalan keluar, aku tahu kami tidak akan pernah kembali menjadi orang yang sama lagi. Perasaan itu semakin nyata saat kami terus menuruni jalur yang akhirnya terasa normal. Tanahnya padat, jejak pendaki lain mulai terlihat, bahkan suara serangga malam kembali terdengar. Seolah-olah kami baru saja keluar dari dunia lain. Tidak ada yang bicara. Agus berjalan di belakangku, diam, kepalanya tertunduk. Sementara Siti, sejak tadi tidak berhenti menangis pelan. Tapi yang membuatku merinding, bukan tangisnya, melainkan cara dia sesekali berhenti dan menoleh ke belakang. "Jangan nengok," kataku cepat tanpa menoleh. Dia tidak menjawab, hanya diam. Kami terus berjalan hingga akhirnya menemukan jalur utama. Aku mengenali beberapa tanda, batu besar, papan petunjuk yang samar terlihat di tengah gelap. Kami selamat. Harusnya aku merasa lega, tapi tidak, karena sejak beberapa menit terakhir, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kami bertiga terdengar 4. Aku berhenti. Suara itu ikut berhenti. Aku melangkah lagi. Kresek. 4 langkah. Perlahan aku menoleh ke Agus. "Lo dengar?" Agus mengangguk pelan. Wajahnya pucat. "Dari tadi, darahku terasa dingin." Aku tidak berani menoleh ke belakang. Tapi Siti tiba-tiba berhenti. Lalu tertawa kecil, pelan, aneh. Aku dan Agus langsung menoleh bersamaan. "Siti," panggilku. Dia mengangkat wajahnya. Air matanya masih ada. Tapi senyumnya tidak sama, kosong. "Dia masih di sini," bisiknya pelan. Jantungku berhenti. "Siapa?" tanya Agus gemetar. Siti menoleh perlahan ke arah belakang kami. Dan dengan suara yang bukan lagi sepenuhnya miliknya, dia berkata, "Yang tadi tidak pernah benar-benar pergi." Kata-kata itu menggantung di udara, membuat bulu kudukku berdiri sempurna. Aku menatap Siti dengan napas tertahan. Tatapannya kosong, tapi terasa seperti ada sesuatu lain yang melihat melalui dirinya. "Siti, sadar," kataku pelan, mencoba tetap tenang. Agus langsung memegang bahu Siti, mengguncangnya ringan. "Sayang, ini gue, Gus. Lo kenapa?" Beberapa detik hening, lalu tubuh Siti tiba-tiba lemas. Dia hampir jatuh kalau saja Agus tidak menangkapnya. "Bas!" teriak Agus panik. Aku segera mendekat. Nafas Siti masih ada, tapi wajahnya pucat, dingin, dan matanya terpejam seperti kehilangan kesadaran. "Kita harus cepat turun," kataku tegas. Agus mengangguk, lalu menggendong Siti di punggungnya. Kami melanjutkan perjalanan dengan langkah cepat. Tidak ada lagi yang peduli lelah. Yang penting, keluar. Tapi semakin kami turun, suasana kembali berubah. Kabut mulai muncul lagi, tipis, tapi cukup untuk mengaburkan pandangan. Dan suara itu kembali terdengar. Kresek, langkah, mengikuti. Aku tidak perlu melihat untuk tahu. Ia masih ada, menempel, mengawasi. Aku kembali berdoa dalam hati, memohon perlindungan. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang tidak ingin kami benar-benar pergi. Tiba-tiba, angin berembus dingin dari belakang, sangat dingin, sampai menembus jaket. Aku refleks menoleh sedikit, dan di sela kabut tipis itu, aku melihatnya lagi. Sosok putih besar, diam, tidak mengejar, tidak menyerang, hanya berdiri, menatap kami, yang semakin menjauh. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi penuh amarah, melainkan seperti memastikan sesuatu, seolah-olah ia tidak sedang mengejar kami, melainkan mengawal, dan entah kenapa, itu justru terasa jauh lebih menakutkan. Kami terus menuruni jalur tanpa berani berhenti. Agus menggendong Siti dengan sisa tenaga yang ia punya, sementara aku berjalan di depan, berusaha menjaga arah meski pikiranku masih kacau. Rasa lelah mulai menyerang, tapi ada sesuatu yang lebih menekan daripada sekadar lelah. Perasaan, dia masih ada di belakang kami, mengawal, menunggu, seperti memastikan kami benar-benar keluar. Atau mungkin, memastikan sesuatu tidak ikut keluar bersama kami. Lampu senterku mulai redup, cahaya kuningnya berkedip, membuat bayangan pepohonan terlihat bergerak aneh di sekeliling kami. "Bas," suara Agus terdengar berat. "Gue nggak kuat.
Kita hampir sampai, jawabku. Meski aku sendiri tidak yakin. Beberapa langkah kemudian, aku melihat sesuatu di depan. Sebuah gapura kayu sederhana, penanda batas jalur. Aku langsung mempercepat langkah. Itu, keluar. Harapan itu muncul begitu cepat, sampai aku hampir lupa untuk waspada. Kami mendekati gapura itu. Semakin dekat, semakin jelas. Tapi tepat sebelum kami melewatinya, Siti yang digendong Agus tiba-tiba bergerak. Tangannya mencengkeram bahu Agus dengan kuat. Matanya terbuka, tapi bukan seperti sebelumnya. Tatapannya tajam dan dingin. "Jangan," bisiknya. Aku langsung berhenti. "Apa?" tanyaku pelan. Siti menoleh ke arah belakang kami, perlahan, lalu tersenyum tipis. "Belum boleh keluar." Jantungku serasa jatuh. Angin tiba-tiba berhenti, hening, total. Dan dari belakang kami, suara itu terdengar lagi. Geraman, lebih dekat dari sebelumnya. Aku menoleh perlahan, dan di sana, di balik kabut yang perlahan menutup kembali jalur, Maung Bodas berdiri, lebih besar, lebih jelas. Dan kali ini, ia tidak lagi hanya mengawal. Ia berdiri tepat di batas itu, seolah menentukan siapa yang boleh pergi, dan siapa yang harus tetap tinggal. Kalimat itu seperti bergema di dalam kepalaku sendiri saat aku menatap Maung Bodas yang kini berdiri tepat di belakang kami. Tidak bergerak, tapi kehadirannya menekan seperti gunung yang runtuh di dada. Aku menoleh ke depan. Gapura itu hanya beberapa langkah lagi. Harusnya, kami tinggal berjalan dan semuanya selesai. Tapi tidak sesederhana itu. "Siti, turun," kataku pelan. Agus ragu. "Bas, turunin dia." Dengan tangan gemetar, Agus menurunkan Siti perlahan. Begitu kakinya menyentuh tanah, dia langsung berdiri tegak. Aneh, tidak seperti orang yang tadi pingsan. Tatapannya kosong, tapi sadar. Aku menatapnya dalam-dalam. "Siti, kalau lo masih di situ, lawan." Beberapa detik hening, lalu air mata jatuh dari matanya. "Bas," suaranya lemah, seperti kembali menjadi dirinya. "Gue takut." Aku mengangguk pelan. "Gue juga. Tapi kita harus selesain ini." Di belakang kami, geraman itu terdengar lagi. Lebih berat, lebih dekat. Aku menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang, "Kalau ada yang salah dari kami, biar gue yang tanggung." Agus langsung menatapku. "Bas, jangan." Aku mengangkat tangan. "Gue yang bawa mereka ke sini." Hening, angin berhenti, kabut tidak bergerak, dan untuk beberapa detik, tidak ada apa-apa. Lalu, langkah itu terdengar. 1, 2, mendekat. Aku tidak menoleh. Aku hanya berdiri, menerima apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba, angin berhembus keras dari depan, mendorong tubuhku. Keras, sampai aku terhuyung, dan tanpa sadar, melangkah melewati gapura itu. Aku terjatuh di tanah luar jalur, dan saat aku menoleh ke belakang, yang kulihat membuat napasku berhenti. Agus dan Siti masih berdiri di dalam, dan kabut mulai menutup mereka perlahan. "Agus, Siti!" teriakku panik. Aku mencoba bangkit dan masuk kembali ke jalur itu. Tapi langkahku terhenti. Dingin, sangat dingin. Seolah ada batas tak terlihat yang menahanku. Kabut semakin tebal. Sosok mereka mulai samar. "Bas!" Suara Agus terdengar, teredam. Aku memaksakan satu langkah ke depan, dan tiba-tiba, semuanya hilang. Kabut menghilang seketika. Jalur kembali normal. Sepi. Sunyi, tidak ada Agus, tidak ada Siti. Aku berdiri sendiri, beberapa detik, atau mungkin menit. Aku hanya diam, tidak percaya, sampai akhirnya, dari arah jalur, muncul dua sosok, Agus dan Siti. Mereka berjalan pelan ke arahku. Aku langsung menghampiri. "Kalian?" Agus tidak menjawab. Siti juga tidak. Mereka hanya berdiri, menatapku. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Bukan seperti sebelumnya, lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Kita pulang," kata Agus akhirnya, pelan. Aku mengangguk. Kami turun tanpa banyak bicara, dan sejak hari itu, semuanya berubah. Agus tidak lagi seperti dulu. Dia jadi pendiam, tidak pernah bercanda berlebihan lagi. Siti, lebih parah. Dia sering melamun, dan kadang, tersenyum sendiri, ke arah kosong. Aku berhenti mendaki, bukan karena takut, tapi karena aku tahu, ada hal-hal di tempat seperti itu, yang tidak boleh diganggu. Dan yang paling penting, aku belajar satu hal yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku, dimanapun kita berada. Jaga adab,
karena ada yang melihat, selalu melihat, dan tidak semua akan memaafkan.